Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Karomah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi sebuah penjelasan yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MA, di mana beliau menjelaskan tentang tugas serta wewenang OJK. OJK di sini memiliki kepanjangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, OJK ini merupakan sebuah lembaga keuangan yang dibangun oleh negara, bukan dibangun oleh lembaga swasta. Jadi, OJK ini merupakan lembaga yang memang dibangun oleh negara, seperti itu. OJK ini juga memiliki tugas serta fungsi yang dimana dalam hal ini fungsi dan tugas OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mengawasi serta mengatur industri jasa keuangan yang ada pada negara ini secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan OJK ini sangatlah teratur dalam menjalankan tugasnya. Adapun lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu diantaranya berupa perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini memang dibangun oleh suatu negara untuk mengawasi serta mengatur jasa industri keuangan yang ada pada negara. Selain dari pengertian, kita akan juga mengetahui tentang asas-asas OJK. Pertama, asas OJK yaitu tentang asas independensi, yaitu sebuah asas di mana asas tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan dengan undang-undang dasar yang telah dibuat oleh negara. Yang kedua, tentang asas kepastian hukum. Jadi OJK dalam melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Asas yang ketiga yaitu berupa kepentingan umum. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, OJK ini selalu harus mementingkan kepentingan umum atau secara umum, di mana kepentingan umum itu harus didahulukan daripada kepentingan yang hanya untuk kepentingan OJK tersendiri. Jadi kepentingan umum ini harus didahulukan, seperti itu. Yang keempat, tentang asas keterbukaan. Jadi yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu pemerintah melakukan keterbukaan dalam tugasnya yang memang harus dibuka kepada seluruh dunia. Tapi ada juga beberapa hal yang memang itu menjadi rahasia. Nah, itu tidak memungkinkan untuk dibuka, itu tidak apa-apa. Yang kelima, asas integritas, yaitu di mana seorang OJK itu harus memiliki potensi dan menjadi orang yang amanah, jujur dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketujuh yaitu asas akuntabilitasi, yaitu apa yang direncanakan, apa yang ingin dilakukan oleh OJK ini dengan keseluruhan itu akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tentang yang berikutnya itu tentang tugas OJK. Jadi di sini di penjelasan Dr. Abdul Wadud Nafis itu dijelaskan bahwa tugas OJK itu terdiri dari 3. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan ataupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi
aktivitas jasa keuangan di bidang asuransi atau sektor asuransi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas inti dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di sini adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang manapun, dan itu harus berkaitan dengan jasa keuangan. Jadi OJK juga berhak membuat peraturan yang harus ditaati oleh lembaga-lembaga keuangan. Jadi seperti itu. Yang berikutnya tentang wewenang OJK. Dalam penjelasan di video Kuswadu tersebut, wewenang OJK itu ada 10 bagian, di mana saya mengambil satu bagian yaitu tentang wewenang OJK, yaitu dalam memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lainnya dalam peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Jadi OJK ini berhak mengadakan peraturan, mengadakan segala hal yang berkaitan dengan adanya asuransi atau kebijakan atau lembaga industri keuangan seperti itu. Jadi wewenang OJK itu yaitu memiliki keterkaitan dalam bidang lembaga keuangan demi dan hal yang dilakukan oleh OJK ini juga bermaksud atau bermanfaat untuk kebaikan jasa keuangan seperti itu. Jadi dalam memahami OJK ini itu perlu atau memang harus kita memang harus mempelajari hal tersebut seperti itu. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya atau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.